Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tema mengenai pilihanku. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Takdir itu memang ada di tangan Tuhan. Tapi yang akan membawa takdir itu baik atau buruk, kita sendirilah yang akan menentukannya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Oke, pemirsa, kita semua pasti pernah merasakan atau pernah berada dalam kondisi yang harus memilih. Biasanya kita itu sering menyebutnya sebagai keadaan yang sedang galau, ya, keadaan yang sedang galau. Nah, biasanya yang sering galau itu adalah anak-anak SMA. Kenapa? Karena mereka itu bingung akan menentukan masa depan mereka sendiri. Kira-kira setelah lulus kuliah nanti, saya itu harus kerja atau lanjut kuliah ya? Nah, kira-kira seperti itulah pertanyaan yang sering muncul di benak mereka, yang membuat mereka menjadi bersama Mbak Ismi Anggraini yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah salah satu mahasiswi aktif dari kampus Cendekia Bina Indonesia. Nah, dengan hadirnya beliau, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban kepada anda semua yang masih galau menentukan masa depan. Oke, selamat siang Mbak Ismi. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Mbak Ismi, pasti Mbak Ismi pernah merasa atau pernah berada di posisi galau. Apalagi ketika lulus SMA, misalnya itu harus kerja, membantu orang tua, atau lanjut kuliah. Nah, Mbak Ismi pasti pernah merasakan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit perasaan Mbak Ismi. Kalau ngomong-ngomong masalah galau nih Pak, pasti semua orang pernah merasakannya seperti itu. Bahkan jangan ketika mereka akan lulus atau hendak lulus SMA seperti itu. Bahkan ketika mereka menentukan pilihan lainnya pun pasti pernah merasakan yang namanya galau seperti itu. Nah, khususnya saya pun pernah merasakan galau gitu ketika saya lulus SMA. Saya ingin kerja dulu atau kuliah dulu ya, seperti itu. Bahkan jika dipilih kan kita lebih ingin membantu orang tua terlebih dahulu gitu, dengan kerja seperti itu. Namun saya juga ingin mengedepankan pendidikan gitu, ingin kuliah dulu seperti itu. Hingga pada akhirnya saya dihadapkan oleh suatu posisi di mana saya harus memilih untuk kuliah terlebih dahulu, dan itu atas permintaan orang tua saya seperti itu. Sangat mendukung sekali ya. Iya, betul. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi saya sampai detik ini memilih untuk kuliah, dan saya kuliah di CDI atau Cendekia Bina Indonesia ini. Mbak Ismi itu kuliah di Cendekia Bina Indonesia. Nah, mungkin Mbak Ismi bisa mengatakan sedikit alasannya kenapa Mbak Ismi lebih memilih kuliah itu di kampus Cendekia Bina Indonesia, padahal masih banyak di kampus-kampus yang menjadi pilihan lainnya. Oke, baik. Hal mendasar pertama yang saya ambil atau alasan yang saya ambil mengapa sih saya pilih kuliah di kampus CBI ini atau Cendekia Bina Indonesia ini, karena saya melihat dari segi prakteknya Mbak. Karena di CBI ini mengajarkan praktek 70% praktek dan 30% teori, di mana ketika kita semua diajarkan praktek itu tentu lebih memahami sesuatu dengan cepat seperti itu ketika kita praktek. Karena kita ikut terlibat ya. Begitu, jadi kita langsung belajar gitu Pak, dibanding ketika kita dihadapkan pada suatu teori kayak gitu. Mungkin karena saya orang yang terlalu berpikir tajam tentang sebelumnya kayak Mbak. Tajamnya kayak Iya, bisa. SD, SMP, SMA itu kan teori semua, jadi saya terlalu merasa mumet. Jadi ketika saya dihadapkan oleh suatu pilihan kayak itu, di CBI ini ada prakteknya loh, oh ada praktek dan prakteknya 70% loh, oh gitu ya. Jadi saya langsung tertarik gitu ke CBI ini gitu. Dan kedua itu saya melihat dari segi bisnisnya. Nah, dari segi bisnisnya di CBI ini benar-benar mantap banget loh untuk seorang pebisnis pemula kayak gitu. Untuk mereka yang sedang startup atau mereka yang ingin membangun bisnis seperti itu. Bahkan mereka yang sedang kuliah pun itu dibimbing untuk menjadi seorang pebisnis, karena memang di kampus ini itu untuk mencetak generasi bisnis terbaik seperti itu. Jadi kita kuliah sampai menghasilkan uang ya Mbak ya? Iya, seperti itu. Jadi memang di sini mahasiswi atau mahasiswanya itu berpenghasilan dan mereka sangat luar biasa dalam hal bisnisnya. Dan yang ketiga itu tentang syariahnya Mbak. Iya, betul. Dan syariah
di Indonesia adalah tempat yang pas untuk Anda. Oke, saya Siti Jana Rukaya dan rekan saya Ismi Anggraini mohon pamit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.